Oke guys, balik lagi sama gue Noisy Boys. Gak usah pakai intro. Dan ya kali ini gue bener-bener bikin konten bener-bener sangat semangat banget. Karena kenapa? Karena ini konten bener-bener khusus buat pelajar coy gitu ya kan. Sesuai dengan judul gitu ya, seorang pelajar mendapatkan sebuah uang, apakah bisa gitu ya? Ya pasti bisa lah gitu ya. Karena pas gue lagi jadi seorang pelajar gitu ya, gue bener-bener nyari duit sendiri gitu ya. Gue minta uang sama orang tua aja gitu. Ya minta. Ya tapi seenggaknya nggak sebanyak orang yang, ya contoh misalnya orang orang lain gitu dikasih 20.000, ya gue dikasih setengahnya, sisanya gue nyari sendiri gitu. Ya kalian mau nggak kayak gitu? Kalau misalnya kalian mau ya udah nonton aja videonya. Ya oke, di sini gue bakal ngasih tips-tips gitu ya, gimana sih caranya gitu ya. Di sini gue ada 4 tips gitu, dan empat-empatnya itu adalah sesuai dengan pengalaman pribadi gue gitu ya, sesuai dengan pengalaman pribadi gue gitu ya, dimana empat-empatnya itu gue udah jalanin dan sampai lulus gitu sekarang gitu. Dan ya gue ngerasain semuanya gitu ya. Yang kalian harus siapin sekarang adalah mental sama fisik kalian itu harus lebih kuat dari pelajar-pelajar lain. Oke, mental sama fisik kalian gitu. Misalnya kalau ada yang ngatain kalian, ah lu ngapain sih kayak gini gitu, pengen batik kata apa, ah lu gembel banget lu gitu, ya sosokan lu nyari duit sendiri gitu. Ya udah gitu, biarin aja. Game mental fisik kita harus lebih kuat. Kayak oke, yang lain pulang sekolah main, kita nyari duit. Atau ada lagi kalau misalnya di sekolah lagi pada istirahat, kita nyari duit gitu ya. Ya oke, kita langsung aja menuju tips yang pertama. Oke, tips yang pertama adalah kalian harus berdagang atau berjualan di sekolah. Kenapa di sekolah? Karena di sekolah itu benar-benar gampang banget ya. Guru kalian bisa beli, teman-teman kalian bisa beli, siapa bisa beli, semuanya bisa beli. Apa sih yang dagang di sekolah gitu? Dagang di sekolah. Oke, di sini gue saranin gorengan. Karena kenapa? Karena gue ngalamin sendiri gitu ya. Karena waktu itu gue pas dari kelas 10 gitu sampai kelas 12 itu gue ngerasain jualan gorengan di sekolah. Dan keuntungannya bener-bener lumayan banget. Berapa? 10.000 sampai 20.000 sehari. Kok dikit banget sih bang? Cuman segitu. Ya lu cuman jualan gorengan coy, lu mau untung seberapa sih? Ya gitu kan. Kalau misalnya kita hitung-hitung 10.000 aja dikali 5, Senin sampai Jumat dikali 5, kalian cuma di sekolah doang, itu berapa coy? 50.000. Dikali sebulan 200.000. Oke, dikali setahun kalian bisa beli handphone baru, kalian bisa nabung, ya kalian bisa spare uang, ya kalian bisa jajan. Ya intinya kayak gitulah ya kan. Ya itu paling dikit ya, 10.000 ya. Belum lagi kalau misalnya nanti kalian bawa banyak gitu ya, kalian bisa untung 20.000. Itu benar-benar lumayan banget gitu ya. Ya karena pengalaman pribadi gue itu, gue bawa risol itu 40 biji sampai 50 biji. Dengan satu risol itu 250.000. Di sini aja gue punya risol, brand risol gue itu namanya Risoli gitu. Risole ini gue, brand ini gue collab sama mak gue gitu ya. Jadi mak gue yang masak gitu, yang bikin adonan, dan gue yang jualan gitu coy. Dan itu benar-benar keuntungan banget gitu bagi emak gue dan bagi gue gitu ya. Emak gue untung, gue juga untung. Ya jadi sama-sama menguntungkan gitu ya kan. Ya jadinya enak aja gitu jualan gitu ya di sekolahan. Ya kita punya duit tambahan, kita punya tabungan, kita punya apapun yang nanti kalau misalnya kita pengen beli kita bisa gitu ya kan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah part time ya. Ini part time ya, part time. Ya bang, kan nyari part time susah gitu ya, kata siapa gitu ya. Kalau misalnya kita berusaha ya pasti semuanya itu bakal kecapaian bung gitu ya. Ya asalnya kita punya tekad aja gitu ya. Oke, pengalaman part time gue itu adalah di restoran selama 2 bulan. Ada yang 1 hari, ada yang 2 hari, ada yang cuma Sabtu Minggu. Banyak banget gitu ya pengalaman part time gue gitu ya. Waktu itu gue part time paling lama di salah satu restoran di Indonesia gitu ya kan. Itu benar-benar gajinya lumayan banget, 125.000 sehari. Dan gue kerja selama 2 bulan full. Dan 1 bulan itu gue kerja 20 hari. Bulan pertama, bulan kedua itu 26 hari. Ya ujung-ujungnya 5 juta. Cuman 2 bulan 5 juta, bayangin gitu ya kan. Sebenarnya gue libur itu 1,5 bulan. Pokoknya liburnya itu waktu itu gue lagi naik ke kelas 12 ya. Jadi waktu gue naik ke kelas 12 itu libur bener-bener lumayan lama banget gitu ya. Gue spare waktu gimana caranya bisa buat nyari duit gitu ya kan. Dan ya alhamdulillah gue punya waktu selama 1,5 bulan itu. Ya gue atur aja, kalau misalnya gue lagi emang itu jadwal gue buat sekolah, ya gue sekolah, berarti kerja gue libur, gue ambil libur. Dan kalau misalnya gue emang libur ya gue ambil kerja. Pokoknya benar-benar enak banget gitu ya. Ada juga part time harian ya, part time harian 1 sampai 2 hari gitu. Kalian cari aja, banyak banget di hotel, di restoran, di semua acara, banyak banget gitu ya kan. Ada juga part time weekend yang kalian cuma kerja Jumat Sabtu Minggu. Itu belum banyak banget. Biasanya ya part time itu paling dikit itu dibayar 50.000 per hari. Coba bayangin kalau misalnya kalian megang
part time di beberapa tempat gitu ya, pasti kalian mempunyai banyak banget uang gitu ya kan, benar-benar hal yang luar biasa banget cuy. Oke, yang ketiga adalah reseller. Ya, reseller. Waktu itu gue pernah menjadi seorang reseller casing handphone, custom casing handphone, dan benar-benar lumayan banget ya. Oke, gue menjadi reseller casing handphone itu sekitar 1 bulan sampai 2 bulan aja gitu, karena gue nggak kuat, benar-benar jujur gue berat banget di casing handphone. Oke, sebelumnya gue jualan casing handphone ini nggak sendirian, itu gue sama temen gue gitu ya, IG-nya nanti ada di bawah. Ya jadi sistemnya kayak gini nih, kalian open PO gitu, halo gitu, kita open PO nih gitu ya kan, kita open PO gitu, bagi yang mau custom sini kita 40.000 aja loh gitu ya kan. Padahal harganya saat ini cuma 20.000, asal kalian tahu, cuma 20.000 aja gitu ya. Kalau beli banyak ini dia, kalau beli banyak 20.000 aja. Jadi kita harus PO. Nah, caranya itu gampang banget. Kalian tinggal kumpulin orang yang mau order gitu ya, sampai 10 baru kalian order gitu ya. Bener-bener untungnya lumayan banget tuh. Seminggu gue bisa megang 200.000, 100 sampai 200.000 seminggu gitu. Ya emang keuntungannya dibagi dua gitu ya. Cuman kan lumayan banget gitu. Kalau misalkan kerjainnya sendiri, ya masa ya nggak bisa? Ya pasti bisa lah gitu ya kan. Luar biasa banget. Oke, yang keempat adalah ojol. Nah, ini dia nih ojol ya. Sama yang seperti tadi ya, gue lupa bilang kalau misal part time itu kalian harus punya KTP atau resi gitu ya. Karena nggak mungkin suatu perusahaan yang benar-benar resmi itu mempekerjakan orang di bawah umur gitu. Itu benar-benar ilegal, nggak boleh, dilarang. Jadi gue ngojol itu dari gue sekolah gitu ya. Dari gue waktu masih sekolah gue udah mulai ojol cuy gitu ya. Jadi pas gue pulang sekolah gue ojol gitu ya. Dan itu pendapatannya benar-benar lumayan banget. Sehari itu gue bisa dapet 70 sampai 100.000 tergantung kuatnya kita aja gitu. Jadi gue pulang sekolah jam 3 sore, jam 3 gue istirahat sampai jam 4 gue mulai ojol sampai jam 11 malam. Biasanya kayak gitu. Jam 11 gue pulang tidur dan jam 5 gue bangun. Ya terus-terusan aja kayak gitu. Dan penghasilannya luar biasa banget, tapi di sini banyak banget syarat yang dibutuhin, dan cara jadwal itu benar-benar susah banget syaratnya gitu. Kalian harus daftar online dulu, lalu kalian dipanggil nanti sama kantor gitu ya. Tapi penghasilannya benar-benar lumayan banget gitu ya, benar-benar lumayan banget intinya. Bahkan kalian bisa nyicil motor gitu ya. Waktu kemarin tuh gue sekolah itu gue nyicil motor coy, berani nyicil motor gara-gara ngojol doang gitu ya kan. Ya kenapa gue ngambil motor gitu ya, karena kita punya target coy gitu ya. Oke, berarti cicilan motor gue 700.000, berarti gue dalam sebulan gue harus dapetin lebih dari 700.000. Gimana caranya? Oke, satu hari gue harus dapet 50.000, karena 50.000 kali 30 aja itu udah 1.500.000. Oke, berarti masih ada sisanya gue bisa tabung sebisa kalian pasti lebih paham dari gue. Oke, jadi kesimpulannya gini, sebenarnya banyak banget hal-hal yang bisa kalian raih gitu pas lagi masih pelajar gitu, tergantung kitanya sendiri gitu, kita mau bergerak atau enggak gitu. Kalau misalnya kalian punya target gitu ya, kalian harus mulai gitu ya, jangan kalian diem aja gitu, jangan stuck di situ doang gitu. Kalian harus punya prosesnya gitu. Kayak kalau misalnya kalian pengen punya handphone baru lah, kalian gak punya uang, oke, gimana caranya gue bisa mendapatkan sebuah uang gitu ya. Ya udah, kalian cari uang tersebut. Banyak banget hal yang bisa kalian cari gitu ya. Sebenarnya banyak banget, ada dropshipper, ada reseller, ada penjual. Bahkan temen gue ada yang COD-an sepatu, dia jadi beli sepatu di bawah harga retail dan jual juga di bawah harga retail, cuman dapat untung gitu 100 sampai 200.000. Temen gue ada yang jual Polaroid, temen gue ada yang jual alat-alat make up, sistem PO juga yang tadi gue bilang sama reseller gitu. Temen gue ada yang kerja part time kayak gue tadi gitu. Pokoknya temen gue juga ada yang ojol. Pokoknya kalian juga, kalau misalnya gue sama temen-temen gue bisa, kenapa kalian enggak gitu? Ya pasti bisa lah gitu ya kan. Oke, cukup sekian video dari gue. Semoga ini benar-benar nambah wawasan kalian gitu. Semoga kalian makin semangat untuk mencari uang gitu ya. Tapi di sini ya, ini pesan dari gue gitu ya. Kalau misalnya kalian udah kenal uang gitu, jangan sampai lupa sama belajar. Karena belajar itu sampai kita di liang lahat. Gue lupa hadisnya. Oke, thank you for watching us. Goodbye.